Ternyata seseorang dengan image yang paling sempurna sekalipun, ini mengalami sesuatu yang sangat ditakutkan oleh semua manusia. Kegagalan dalam pernikahan, perpisahan, dan tentu saja untuk keluarga yang sudah memiliki keturunan, ini bukan sesuatu yang mudah. Ternyata di balik kesempurnaan itu, ada hal yang juga dialami oleh kalian semua, masyarakat kebanyakan. Adanya ketidakcocokan, adanya ketidakpuasan, dan akhirnya salah satunya, dan ini jarang terjadi, wanitanya ini mengajukan gugatan perceraian. Padahal jarang sekali terdengar hal-hal yang tidak mengenakan tentang pasangan ini. Semuanya tampak biasa-biasa saja dan terdengar baik-baik saja. Tidak ada rumor apapun, tapi kita tahu ternyata di balik sesuatu yang sempurna sekalipun, ada hal yang mungkin tidak diucapkan, tidak diperlihatkan, dan ini adalah sesuatu yang sepertinya sudah ditunggu lama, sudah ditunda-tunda, akhirnya diajukan gugatannya. Oke, lebih ke finansial atau orang ketiga, Bang? Saya kira nggak keduanya. Tapi lebih kepada mereka berdua ini ternyata baru menyadari ada perbedaan yang mendasar tentang bagaimana mereka melihat sesuatu. Kalaupun ada satu hal yang berhubungan dengan dua hal yang tadi disebut itu bisa saja rumor atau bisa saja sangkaan satu ke yang lainnya. Tapi sepertinya ini bukan sesuatu yang menjadi penyebab. Kalaupun sangkaan kan bukan sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Tetapi yang paling mungkin bisa diambil adalah yang saya lihat dari Hamis Daud waktu bilang ya, perbedaan usia 10 tahun itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak hal yang tentu saja akan berbeda. Ditambah lagi si Raisya ini memang seorang yang sangat introvert, seorang yang pemalu. Sehingga kalau kita boleh bilang ini adalah sesuatu yang mungkin akhirnya mereka sadari kalau mereka berdua ini nggak cocok satu sama lain. Itu introvert. Dia seperti kata Hamis Daud yang pernah dia bilang juga bahwa Raisa tuh introvert, tapi kalau di Atas panggung karismatik. Apakah itu jadi bikin keratakan? saya pikir saat di atas panggung seorang introvert itu terus menjadi seperti seorang ekstrovert adalah karena dia itu tidak harus merespon komunikasi orang lain secara langsung. Saat di atas panggung kan komunikasinya sebenarnya lebih kepada satu arah. Dia seakan-akan bercerita kepada orang yang ada di depannya. Dan mungkin dia merasa nyaman dengan itu tadi. Tapi saat kita harus berkomunikasi dengan seseorang yang lain, maka ini perlu hal yang berbeda dibandingkan dengan kalau misalkan saya berbicara kepada kamera yang kameranya nggak bisa talking back kepada saya. Maka kita nggak bisa langsung mengatakan ini sesuatu yang aneh. Banyak introvert-introvert yang di atas panggung ternyata mereka merasa nyaman. Dan ini sebenarnya bukan secara langsung juga penyebab perpisahannya. Tapi satu hal yang lainnya yang saya kira mungkin sudah coba untuk dipersatukan tapi ternyata masih tetap sulit saja. Terus apakah Hamis Daud bisa jadi rumah selama dalam pernikahan itu, atau bagaimana sih kondisi batin Raisa selama menjalani pernikahan? Saya kira kalau sampai 8 tahun ya menikah ya. Iya. Saya pikir kalau sampai 8 tahun menikah dan ya ada keluhan 5 tahun itu sulit dan sebagainya, saya kira kalau enggak memiliki satu sifat dan juga sikap yang mengayomi, ini mungkin akan 1-2 tahun saja pasti sudah berpisah. Tapi 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Maka sejatinya mereka berdua ini saling memberikan kesempatan dan upaya. Sampai akhirnya ada seorang anak yang juga besar dengan sehat, baik-baik saja, tidak tampak atau terdengar berita hal-hal yang tidak mengenakan, maka kita akan tahu bahwa keduanya ini sepertinya memang menjalankan tugas mereka masing-masing dan iya, sebagai rumah ya bisa saja itu memang terjadi. Jadi nggak ada sesuatu yang menunjukkan kalau ada satu hal yang sangat parah, yang sangat menyakitkan
yang membuat ini semua terjadi. Karena jika hal itu terjadi, saya pikir yang wanita ini nggak akan cuma menggugat cerai, tapi juga akan menceritakan hal yang terjadi ini tadi. Atau paling tidak ada pihak lain yang akan nanti sebentar lagi akan muncul. Tapi saya kok tidak merasa ada hal yang seperti itu. Itu kan dari sisi Raisa. Bagaimana dengan kondisi batin Hamis Daud selama pernikahan ini? Saya kira menjadi seseorang yang tegas, menjadi seseorang yang menjadi seorang suami tentu saja dalam sebuah lingkungan yang berbeda mungkin, lalu terus kemudian menjadi seorang ayah, apapun yang terjadi ini memang terasa sangat cepat. Tetapi saya tetap merasa bahwa mereka berdua ini menavigasi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalaupun ini semua harus berpisah, ini bukan sesuatu yang akan mungkin terjadi di banyak orang, tapi lebih kepada mereka berdua yang akhirnya saling merasa, terutama si Yaya Raisya ini mengatakan bahwa bukan mengatakan, bahwa mungkin saja Yaya ini merasa bahwa apapun yang akhirnya dirasakan ini, itu tidak seperti yang diharapkan sebelumnya dan tidak ada sebuah progres yang seperti yang diharapkan. Kartu The King of Swords ini sebuah keputusan yang berat, ini akhirnya diambil. Dan walaupun nanti pasti akan ada mediasi, tapi saya curiganya ini adalah perpisahan yang sepertinya memang harus terjadi. Nah, di balik ketegasan, itu kan manggilnya kartu king ya, dibaratkan tegasan. Di balik ketegasan itu, ketegarannya tuh bagaimana menghadapi gugatan cerai? Saya kira kalau dari kartu itu tadi, ini sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi. Dan sebenarnya kalau dibilang lebih patah hati karena ya anaknya ini tadi. Dan dia tahu bahwa anaknya ini pasti akan dibiarkan untuk ikut ke ibunya ya. Penjelasan tentang tadi rekonsiliasi nanti di pengadilan itu seperti apa? Bukan rekonsiliasi, mediasi. Mediasi itu akan berhasil atau tidak? Saya kira di mediasi ini nggak akan ada sesuatu yang akan membalik hal yang akan terjadi. Perpisahan ini sepertinya sesuatu yang akan terjadi. Dan bahkan ini sepertinya adalah akan masuk kepada pasangan-pasangan seperti pasangan lain yang memang harus melalui ini semua. Perpisahan yang memang harus dilalui. Bahkan jika pun saya melihat ada, ini masih ada kemungkinan mereka akan bisa kembali. Karena ada anak di sini. Nah, tapi mereka harus melalui perpisahan ini. Ini adalah satu hal yang mungkin saja harus dilalui oleh Raisya ini tadi. Berpisah, lalu kemudian akan ada kesempatan untuk kembali di suatu hari nanti. Berdasarkan kartu itu sudah berapa lama sih Bang menghadapi masalah ini mereka? Ini bukan masalah yang terus ada, terus ditahan terus. Ini satu hal yang berevolusi ya, saya kira ya. Dan kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh kartu prediksinya, ini nggak ada sesuatu yang terus kemudian akan menjadi penyebabnya adalah ini atau apa, tapi sesuatu yang mungkin dirasakan, diupayakan ada perubahan, tapi ternyata tidak ada, dan akhirnya diambil jalan yang paling mungkin terjadi, dan akhirnya perpisahan ini adalah yang memungkinkan. Walaupun mungkin sebenarnya masih ada kesempatan untuk mereka ini memperbaiki, tapi kalau dilihat dari dua sosok ini tadi, dan ini datangnya dari wanita, memang sebaiknya ini dibiarkan untuk terjadi dulu. Nantinya kita akan melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Dinamika hubungan mereka setelah jika benar-benar terjadi perceraian, dinamika mereka untuk dalam konteks pengasuhan anak seperti apa? Saya kira nggak akan ada masalah tentang itu, karena mereka pasti akan mengutamakan. Kalau ditanya apakah mereka ada yang keberatan menjumpai satu sama lain, sepertinya tidak. Dan keluarganya pun sepertinya juga akan mendukung tentang hal ini, sehingga hal itu sepertinya nggak akan terjadi perebutan atau apapun tadi. Saya kira ini satu hal yang mungkin niscaya memang terjadi. Dan akhirnya mereka akan jalan ini, tapi tanpa ada sebuah keributan yang terpaksa akan mengorbankan anak mereka. Oke, tadi disebutkan perpisahan ini sebenarnya jalan untuk mereka ya, untuk mereka menyatu kembali. Itu maksudnya dalam berapa lama mungkin mereka akan kembali lagi? Untuk hal itu sepertinya kalau kita lihat sekarang ini akan nggak menguntungkan untuk
orang-orang yang berharap mereka untuk kembali ya. Jadi sepertinya nggak dalam waktu dekat, mereka masih akan harus melalui banyak hal. Sepertinya nanti saat anaknya ini paling tidak udah menginjak usia hampir dewasa, itu kemungkinannya baru akan terjadi. Jadi nggak dalam waktu dekat sepertinya. Kalaupun ternyata ya sama kayak lagunya Raisya, jatuh cinta lagi. Lalu Bang, karirnya ke depan itu seperti apa? Raisya akan tetap baik, bahkan walaupun dengan isu ini tidak akan ada masalah yang akan terjadi, semuanya akan baik-baik saja, tidak akan ada masalah yang akan menjadi satu hal yang besar, karena selama ini pun kita tahu bahwa karirnya pun ini masih tetap baik. Bahkan ditambah dengan ini mungkin orang akan lebih merevisit lagu-lagunya kembali, orang akan mencoba untuk lebih relate lagi, dan kisah drama yang terjadi dalam kehidupan seorang penyanyi ini biasanya malah akan membuat semakin terkenal seperti Rosa dan penyanyi yang lainnya lagi. Tapi harapannya memang ini semua akan terjadi karena Raisya di sini akan menjadi orang tua tunggal kan untuk anaknya. Jadi ini satu harapan yang semoga akan menjadi pilihan yang tepat untuk kedepannya. Untuk Hamis Daud sendiri? Hamis Daud sendiri ini sebenarnya kan dia akhirnya menyeberang ya, nggak terlalu banyak di dunia model atau yang pernah dia lakoni dulu. Kita pernah ingat untuk produk telekomunikasi atau ponsel ya, dengan Dian Sastro waktu itu. Tapi dia sekarang lebih berkutat di bisnis. Maka saya akan katakan bahwa ini juga bukan sesuatu yang akan berefek secara langsung, karena secara ke selebritian Hamis Daud ini sepertinya sudah mulai meninggalkan, dan banyak hal yang lebih berkaitan kepada bisnis ini yang lebih banyak dilakukan. Oke, siap. Saran Bang terakhir untuk mereka berdua. Diberikan kesabaran, karena kalau Raisya dan Hamis ini kan kita nggak perlu khawatir lah. Kalaupun mereka nggak saling menikah lagi, dia akan menikah dengan orang yang Raisya akan dapat cowok yang juga high quality gitu. Hamis Daud juga ganteng seperti itu. Nggak, anaknya yang saya itu sekarang khawatirkan. Karena perceraian ini apapun itu, mau sebaik apapun mengemasnya, ini satu hal yang tidak diinginkan oleh seorang anak. Maka besarkanlah anak tersebut, karena itu adalah tanggung jawab mereka berdua. Dan semoga anak ini tadi bisa menerima keputusan dari orang tuanya, ikut menjalaninya, dan hidup tetap berusaha normal dengan kondisi yang ada. Semoga diberikan yang terbaik, dan untuk kalian semua yang sedang menempuh hal yang sama, diberikan kesabaran. Jika kalian menanyakan apa yang akan terjadi dengan kehidupan percintaan kalian, silakan hubungi nomor di bawah sini. Kita doakan yang terbaik untuk Raisya, Hamis, dan juga putri mereka dan keluarga mereka. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan bisa menyelesaikan semua proses ini dengan segera. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.